Pasar keuangan Amerika Serikat tengah dihadapkan oleh krisis yang melanda bank besar di Amerika Serikat. Sebut saja Silicon Valley Bank atau SVB bangkrut dan itu. Takutan akan terjadinya krisis finansial global muncul kembali akibat ambruknya Silicon Valley Bank. Kalau cuma satu bank aja yang bangkrut, mungkin masih bisa kita sangka-sangkain kalau manajemennya aja yang mungkin gak jelas. Tapi kalau tiba-tiba ada 3 bank yang gagal bayar dalam 5 hari berturut-turut di negara maju kayak Amerika yang konon katanya udah well regulated dan ekonominya tahan banting, apakah ini pertanda adanya masalah besar di sektor keuangan? Inilah alasan gue kenapa ngepost video kali ini. Buat gua, minggu kedua Maret 2023 ini adalah pekan yang bikin dunia keuangan kayak roller coaster. Rabu 8 Maret lalu, Silvergate Capital Corp tiba-tiba mengumumkan likuidasi sukarela. Terus, Jumat 10 Maret, Silicon Valley Bank di-shutdown oleh FDIC atau semacam LPS-nya Amerika Serikat. Lalu di hari Minggu 12 Maret, Signature Bank juga ikutan ditutup oleh FDIC. Dan ada satu lagi, yaitu First Republic Bank yang juga terindikasi bermasalah. Dan per hari Minggu 12 Maret, udah nggak ngeluarin transaksi apapun yang berhubungan dengan transfer uang. Di akhir 2022, total aset Silvergate itu mencapai 250 triliun rupiah. Tapi tahu nggak, kalau itu masih jauh banget dari total aset Signature Bank yang 7 kali lipat lebih besar. Dan aset Silicon Valley Bank yang bahkan 13 kali lipat lebih besar dari Silvergate. Kalau di total, kekayaan ketiga bank ini lebih dari 5.000 triliun loh. Buat ngasih gambarannya lebih jelas, total aset 4 bank besar Indonesia aja kalau digabung, itu adalah 6.200 triliun, alias menang dikit aja di atas total aset ketiga bank tersebut. Bayangin, Silicon Valley Bank aja yang masuk jajaran 16 bank terbesar di US bisa bangkrut juga. Dan ini juga tercatat sebagai bank terbesar kedua yang pernah gulung tikar sepanjang sejarah US setelah krisis finansial dunia di 2008. Nah, yang bikin makin heboh lagi, penyebabnya bukanlah karena kredit macet atau proyek kripto yang salah kaprah, tapi ketika bank ini justru tutup gara-gara nasabah mereka pada panik, lalu berbondong-bondong melakukan penarikan uang melebihi jumlah yang dapat disediakan oleh bank. Yang saat ini lagi rame terkait kebangkrutan 3 bank ini adalah bahwa ada kekhawatiran kalau ini bisa jadi tanda-tanda awal dari krisis keuangan gede berikutnya. Dan menurut gua, kita perlu tahu agar bisa siap-siap, karena Amerika itu kontribusinya hampir 1/4 dari ekonomi dunia loh. Jadi bisa aja apa yang terjadi di sana berdampak ke kita juga. Kayak krisis ekonomi global 2008 dan di 1998 lalu. Nah, kebangkrutan di Silicon Valley Bank, Silvergate, dan Signature Bank itu basically terkait dengan hal yang sama. Jadi gue bakal fokus ke kejadian di Silicon Valley Bank aja, karena skalanya yang terbesar dan sekaligus akan bisa menjelaskan kegagalan yang terjadi di Silvergate dan Signature Bank juga. Ketiga bank yang kita bahas dalam video ini basically adalah bank spesialis. Silicon Valley Bank fokusnya adalah di bisnis startup dan venture capital. Dan karena bisnis-bisnis ini masih di tahap awal dan butuh banyak dana, jadi mereka cenderung memiliki banyak cash. Mereka menerima investasi ekuitas dalam bentuk tunai yang kemudian mereka depositokan di bank dan digunakan untuk mendanai segala biaya operasional mereka. Nah, Silvergate dan Signature Bank juga punya karakteristik yang mirip. Keduanya fokus di pasar cryptocurrency yang juga mendapatkan banyak uang tunai dari para pelanggannya sebagai aset pertukaran dari penerbitan cryptocurrency. Jadi, ketiga bank ini punya satu kesamaan, yaitu sama-sama punya banyak deposito tunai yang perlu diputar. Masalahnya, selama beberapa tahun terakhir itu, sulit banget mencari investasi yang bisa ngasih imbal hasil tinggi, karena suku bunga The Fed waktu itu yang terus turun. Akhirnya, ketiga bank ini memutuskan untuk menginvestasikan uang deposito ini
di pasar obligasi jangka panjang. Tapi sayangnya, penurunan tajam yang terjadi di market kripto dan sulitnya mencari pendanaan untuk startup company di tengah kondisi suku bunga The Fed yang kembali naik saat ini membuat nasabah menarik kembali uang mereka dari bank. Sedangkan uang para nasabah ini masih berada dalam bentuk obligasi jangka panjang yang sekarang nilainya sedang turun karena suku bunga yang naik begitu cepat dalam 12 bulan terakhir. Akhirnya ketiga bank ini terpaksa harus menjual obligasi mereka dalam kondisi rugi besar supaya bisa mendapatkan dana untuk memenuhi pencairan dana nasabah. Buat kalian yang masih nonton video ini, pasti sekarang bakal mikir, ada nggak ya lembaga keuangan lain di luar sana yang saat ini berada dalam situasi yang mirip dengan ketiga bank yang tadi kita bahas? Jawabannya ya pasti ada, Mas Bro. Setiap bank dan institusi keuangan selalu mencari cara buat menghasilkan profit. Tapi karena sulit menemukan investasi yang bisa ngasih keuntungan signifikan, jadinya banyak bank yang terpaksa memegang aset dengan imbalan rendah seperti obligasi selama beberapa tahun terakhir. Dan seperti yang kalian lihat, kenaikan suku bunga The Fed yang sangat tinggi membuat nilai aset tersebut menurun. Martin Gruenberg selaku chairman dari FDIC juga mengakui adanya fenomena ini. Jadi, gak mustahil kalau saat ini banyak banget bank dan institusi keuangan yang punya portofolio besar tapi nilainya sedang tergerus. Dan kalau mereka dipaksa buat ngejual portofolio tersebut, maka mereka bakal rugi besar juga kayak Silvergate, Signature Bank, dan Silicon Valley Bank tadi. Sekarang coba kita lanjut obrolin seberapa besar sih kemungkinan bank atau institusi keuangan lainnya untuk bangkrut. Gini, jadi sektor perbankan dan keuangan itu hidup dan matinya tergantung sama yang namanya kepercayaan atau trust. Kita percaya sama bank tertentu buat jagain duit hasil kerja keras kita dan nanti kalau butuh kita bisa tarik lagi. Nah, kalau misalnya kita bangun besok pagi terus tiba-tiba nggak percaya lagi sama bank kita dan pengen narik semua duit, ya monggo silahkan. Tapi kalau ternyata banyak orang lain juga yang kayak kita yang mau narik semua uang mereka, bisa-bisa itu bank bakal gagal bayar. Dan yang seremnya, gagal bayar itu menular loh. Karena begitu kalian dengar orang lain tarik uang dari bank kalian, pasti kalian juga bakal ikutan latah. Karena siapa sih yang mau jadi orang terakhir yang ngantri saat bank kehabisan uang tunai? Nah, di berbagai negara sebenarnya udah ada perlindungan dana kalau sekiranya bank kalian gagal bayar. Misalnya, di US ada jaminan perlindungan sampai $250.000 atau di Indonesia sampai 2 miliar rupiah. Tapi kalau kalian itu adalah sebuah perusahaan dan punya deposito di bank sampai 5, 10 atau 20 juta dolar, ya perlindungan $250.000 ini cuman kayak setetes air di lautan aja. Nah, hal ini juga yang dialami oleh Silvergate, Signature Bank, dan Silicon Valley Bank. Mereka kebanyakan ngurusin perbankan korporat. Dan korporasi-korporasi itu khawatir dengan likuiditas dari ketiga bank ini, sehingga akhirnya langsung cabut uang mereka sekaligus. Dan hal serupa jugalah yang terjadi dengan Bear Stearns dan Lehman Brothers ketika krisis keuangan global 2008. Dulu banyak banget analis yang bilang kalau masalahnya cuma terbatas di dua bank ini aja. Tapi tiba-tiba merambat ke seluruh sektor dan akhirnya menjelma menjadi krisis keuangan terbesar yang pernah melanda dunia selama 50 tahun terakhir. Tidak terkecuali Indonesia. Sama dengan saat ini, masalah yang terjadi di Silicon Valley Bank, Silvergate, dan Signature Bank kayaknya masih terisolasi di seputaran mereka-mereka aja. Tapi sebenarnya ada risiko kalau masalah ini bisa jadi cikal bakal dari sesuatu yang lebih besar, menyebar ke bank-bank lain, dan bisa bikin orang ilfil gak percaya lagi ke sektor perbankan keuangan, kayak yang sedang terjadi di pasar kripto saat ini. Nah, kalau hal ini sampai kejadian, bisa-bisa lebih banyak lagi bank-bank yang bangkrut dan bikin efek domino di seluruh dunia. Sekarang pertanyaan utamanya adalah, kita harus ngapain nih? Gua pribadi berharap semoga ini bukan awal dari krisis ekonomi baru. Karena kalau sampai kejadian, ya ngeri juga. Banyak perusahaan tutup, pengangguran naik, dan ekonomi bakal down. Lagi pula, kita juga belum fully recover dari efek jatuhnya ekonomi tahun lalu akibat pandemik. Dan kalau ada masalah baru, bakal jadi tambah ribet. Gua sendiri udah pernah ngerasain
gimana gebeternya pas krisis 2008 dulu. Jadi saran gue, nggak ada yang lebih baik daripada kalian bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Pertama, pastikan punya dana darurat yang cukup baik di bank maupun di reksadana pasar uang kalian. Nggak perlu panik sampai harus narik investasi dari reksadana pasar uang segala, karena jenis investasi ini risikonya itu rendah dan seharusnya bisa bertahan kalau terjadi sesuatu yang buruk di ekonomi. Yang kedua, buat investasi di reksadana indeks, tetap teruskan investasi rutin kalian secara DCA. Karena kalau terjadi resesi ekonomi, justru ini adalah kesempatan emas buat melipat gandakan kekayaan kalian. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang gimana sih cara menghitung dana darurat, atau kenapa harus punya reksadana pasar uang, atau apa sih itu DCA di reksadana indeks, nah kalian bisa tonton video gue yang ini. Linknya ntar gue masukin di deskripsi. Yang ketiga, buat yang investasi di saham, lebih baik stay in cash dulu sambil wait and see. Kalau pengen tahu kenapa resesi bisa jadi kesempatan emas buat melipat gandakan kekayaan, atau kapan waktu entry lagi ke bursa buat yang investasi saham, bisa nonton penjelasan panjang lebar gua di video yang ini. Linknya nanti juga bakal gua kasih di deskripsi. Oke, itu aja di video gua kali ini. Semoga ini bisa jadi insight yang masuk akal buat menyikapi kondisi saat ini. Dan kalau kalian dapat informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe, karena beneran itu bisa ngebantu channel gue banget. Jangan lupa juga buat komen di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Thank you for watching, kalian semua luar biasa, and I will see you again very soon. Take care.